Saya jadi teringat sebuah lagu bahwa orang bilang tanah kita tanah surga. Tanam apa saja di Indonesia akan pasti bisa berbuah gitu kan. Termasuk energi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu luar biasa pemirsa. Kita lihat grafiknya berikut ini. Potensi energi di Indonesia itu energi baru terbarukan. Oh, kalau ini persoalan ya, kita mulai dari sebuah persoalan. Saya salah cuplik lagu berarti tadi. Mudah-mudahan bukan karena lagunya Kus Plus kita muncul persoalan energi ya. Konsumsi yang melebihi produksi. Kemudian belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dan minimnya infrastruktur energi baru terbarukan. Kita bicara infrastruktur ya, ini menarik. Lanjut, berikutnya. Soal impor BBM 2013, ini produksi migas kita. Anda bisa lihat di data di sebelah kiri, kemudian milik pemerintah berapa dan konsumsinya berapa. Serta yang diimpor itu berapa. Itu BPH adalah barrel per hari. Oke, baik. Sebelum Bapak-Bapak berdua, saya kembali ke Pak Iwa dulu ya. Ini biar lebih adil ini, karena Pak Iwa tidak akan kampanye capres di sini. Pak Iwa, bagaimana Anda mengkritisi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi? Jadi sekali lagi saya hanya bolak-balik di intinya adalah bahwa konsistensi. Saya ingin bertanya, pada tahun pertama apa yang bisa dilakukan? Tadi sudah disampaikan bahwa infrastruktur transportasi. Infrastruktur transportasi memang bisa dilakukan dalam 6 bulan selesai. Itu pun membutuhkan tahunan. Membangun MRT emang bisa 6 bulan selesai, itu tahun. Sementara konsumsi berjalan terus. Sementara hampir 275 triliun tetap dibakar, hal yang sama dilakukan. Jadi kita harus lebih concern dulu tahap awal menurut saya 5 tahun yang akan diemban oleh para calon presiden ini adalah tahun pertama itu menjadi sangat penting, menjadi adalah penghematan ini. Dimana kalau kita lihat banyak kebocoran di PLN, mungkin ada losses yang bisa diturunkan. Di industri transportasi dan lain sebagainya atau di dalam penyalurannya banyak losses banyak kebocoran. Berapa lama itu atau berapa tahun Pak itu bisa dilakukan? Kalau kebocoran itu tinggal adalah satu enforcement yang kuat. Jadi pemerintah yang kuat gitu. Itu yang paling pertama yang dilakukan. Jadi kalau misalnya Pak Iwa, menurut Anda bagaimana mengukur atau skala ukur yang paling rasional lah dalam 5 tahun pertama kepemimpinan presiden baru itu, apa yang bisa dilakukan? Sekali lagi, tahun pertama itu menjadi penting. Kalau kita boleh sekarang ini bahwa program 5 tahun misalkan ada konversi minyak ke gas, barangkali bukan hanya konversi, tapi melengkapi. Karena tidak mungkin bahwa betul-betul minyak dipindah, kebutuhan minyak diganti seutuhnya seluruhnya oleh gas. Tapi sebagian besar atau sebagian kita bisa lakukan. Jadi itu itu harus kita membuat statement dalam rangka 5 tahun. Tapi tahun pertama ini menjadi penting, saya katakan, karena kita akan membakar nih sebanyak 275 triliun. Nah, inilah yang harus segera dilakukan. Itu yang belum Anda lihat dari kedua pasang capres ini? Ya, saya belum lihat. Tahun pertama apa sih yang bisa dilakukan? Saya hanya melihat bahwa yang dilakukan penghematan energi, kemudian kebocoran dikurangi, kemudian regulasi. Lalu kemudian enforcement. Jadi yang lalu kan program ada, lakukan enforcement. Sekarang katakanlah, walaupun saya juga terus terang aja, ada monitoring, pengendalian. Kalau saya monitoring bukan pengendalian tentang RFID. Sekarang kita belum tahu, saya sampai sekarang ingin tahu itu berhasil atau tidak. Kan harusnya dipertanggungjawabkan dulu, tidak berhasil. Kalau berhasil lanjutkan, kalau tidak lakukan. Jadi ada satu evaluasi dulu program-program yang lalu dalam rangka setahun ini apa yang bisa dilakukan. Karena kalau konversi, kemudian tadi Bapak melakukan kemudian 2 juta hektar. Emang 2 juta bisa dalam 3 bulan? Nah, itu pertanyaan yang akan dijawab nanti. Tapi Bapak-Bapak, saya akan break lagi. Setelah ini akan memberikan kesempatan kepada Anda berdua untuk menjawab pertanyaan Pak Iwa tadi. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.